Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat tutorial cara memasang colokan atau cok rawon. Ini aku udah siapkan kabelnya yang seperti ini ya. Aku pakai merek Allison. Lalu siapkan juga cutter dan obeng. Lalu kita pakai colokannya merek Intake dan juga ini merek Intake 4 lubang. Kita potong dulu kabelnya sebanyak 3 meter karena ini pesanan orang, dia mintanya 3 meter ya. Kita potong dulu menggunakan cutter. Ini ikuti videonya dengan seksama ya teman-teman, karena ini aku tidak memotong atau juga tidak men-skip videonya, juga aku tidak mempercepat videonya ya, karena memang harus diperhatikan benar-benar dengan seksama, dan tonton video ini sampai habis. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun, karena aku ini nggak ada men-skip videonya, juga aku nggak ada mempercepat videonya. Jadi benar-benar ini benar-benar video asli dan video real ya. Kita potong dulu sesuaikan dengan panjang skaternya. Jangan sampai yang di dalamnya ikut terbelah, jadi hati-hati motongnya. Kita mau membuang kabel putihnya ini aja, yang kabel di dalamnya jangan sampai ikut terbelah. Apalagi sampai terpotong serabutnya, karena kita mau mengeluarkan yang putihnya ini aja. Yang di dalamnya itu ada 2 cabang nanti, warna hitam dan warna merah. Jadi jangan sampai kabel di dalamnya yang 2 itu, yang warna hitam dan warna merah, jangan sampai ikut terpotong ya. Dipotong dengan baik-baik, lalu ditarik aja. Kalau udah semua terbelah, ditarik. Nah, kita ketemu dengan kabel hitam dan kabel merah. Nah, kita pasangkan ke sini. Kita buka dulu stekernya. Hati-hati bautnya jangan sampai hilang. Taruh bautnya baik-baik di tempatnya. Nanti pas memasangnya lagi kita nggak bingung nyarinya. Lalu kita buka ini ya, yang 2 ini itu adalah penjepit kabel yang di bawahnya itu, nanti penjepit kabel nanti kita supaya kabelnya itu erat. Nah, lalu kita buka ini ya. Kita buka dulu untuk colokannya itu. Nah, bautnya ini jangan sampai hilang atau berserakan. Simpan dengan hati-hati biar nggak pusing nyarinya. Simpan dia di satu tempat yang sama. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, jangan sampai mereka mainkan juga ikut ya, karena ini bisa masuk ke dalam hidung anak ya. Nah, setelah dibuka ini bisa dilepas ya teman-teman. Jadi yang colokannya ini bisa kita lepas, tapi di sini aku coba dulu untuk nggak lepas kalau bisa ya. Nah, ini bisa dilepas pasang, nanti dipasang lagi. Ini juga bisa dibuka dua-duanya, tutup stekernya, tapi aku nggak mau buka dua-duanya, aku buka sebelah aja. Kita coba dulu kalau nggak dibuka ya. Nah, kita ukur dulu kabel hitam dan kabel merah ini sampai sepanjang colokan itu, karena akan kita masukkan nanti ke dalam ini, ke dalam colokannya yang silver ini ya. Jadi kita buka serabutnya, kita ambil. Nah, hati-hati memotongnya, jangan sampai serabutnya ikut terpotong. Disayat sedikit aja, lalu buka pakai kuku atau pakai tangan. Hati-hati jangan sampai serabut halus-halusnya itu ikut terpotong. Jadi kita belah dulu lingkarannya, lalu kita tarik aja atau buka dengan kuku seperti ini.
Nah, ini serabutnya kita perintil dulu supaya mudah memasukkannya nanti ke dalam colokan yang silver tadi. Agak ditekuk sedikit bagian depannya ya, supaya mudah memasukkannya. Nah, sekarang yang hitam juga lihat, hati-hati memotongnya, jangan sampai serabut di dalamnya ikut terbelah atau ikut hancur. Jadi sedikit aja kita sayat, sedikit aja, lalu kita selesaikan pembukaannya dengan kuku atau dengan tangan. Nah, jadi kalau memang masih ada yang nyantol, sayat sedikit aja, jangan sampai terputus sampai ke serabutnya. Nah, tinggal tarik seperti itu, lalu diperintil supaya memudahkan masuk ke cantolan, ke colokannya yang silver tadi. Kita tekuk sedikit di bagian ujungnya untuk memudahkan masuk ke dalam colokan ini. Nah, kita masukkan ya teman-teman, masukkan ke dalam lubang itu. Nah, dimasukkan ke sana. Kalau masih susah, serabutnya bisa diperintil-perintil lagi sebisanya, sebisanya supaya dia bisa masuk ke sana. Nah, boleh kita buka dulu, kalau susah dibuka aja, dikeluarkan dulu, dilepas dulu dari sarangnya itu. Nah, baru kita masukkan. Seperti ini masukannya ya teman-teman. Kalau susah boleh diperintil lagi dan ditekuk lagi serabutnya, tapi jangan sampai dia terputus. Kalau masanya masih kurang, boleh dipotong lagi. Boleh dipotong lagi, tapi hati-hati jangan sampai serabutnya ikut terpotong. Ya, itu harus benar-benar masuk ke dalam colokannya itu. Jadi kalau kurang panjang boleh dipotong lagi, disayat lagi karetnya ini, tapi jangan sampai merusak serabutnya ya teman-teman. Lakukan dengan hati-hati. Ini dipotong lagi karena dia memang kurang ya tadi ya teman-teman, bukan berarti kita potong lagi, bukan, tapi karena dia kurang, ukurannya kurang panjang tadi, maka kita potong lagi karetnya sedikit di bawah. Tapi kalau teman-teman tadi di awal motongnya sudah pas, tidak perlu dipotong lagi ya. Kalau sudah dirasa pas masuk ke dalam itu sampai ke ujung, gak perlu dipotong lagi. Karena tadi aku kurang panjang, makanya aku potong lagi. Nah, ini dua-duanya kita ambil aja dulu ya, supaya memudahkan. Lebih baik kita buka aja dulu, kita keluarkan dulu colokannya, cantolannya ini, supaya lebih masuknya lebih bagus, lebih aman. Kita tidak skip videonya ya teman-teman, juga tidak mempercepat, karena ini memang harus dipasang dengan hati-hati dan harus diperhatikan dengan hati-hati. Jadi teman-teman jangan skip ketika menontonnya atau memperhatikannya ya. Kalau bisa kita memasangnya sambil melihat video ini, dan teman lakukan juga hal yang sama di rumah.
Nah, setelah dimasukkan serabutnya ke dalam, lalu kita cantolkan lagi ini ke sarangnya. Nah, ini mudah ya teman-teman, paskan dia ke lubangnya dan paskan lubangnya itu dengan pemasangan bautnya. Paskan lubang untuk bautnya itu tepat lagi di atas. Jadi ini kita pasangkan dulu dengan sampai dia benar-benar nyantol ya teman-teman. Lalu pasangkan lagi bautnya. Ya, perhatikan lubang bautnya harus pas ya. Nah, kita pasangkan dia dengan obeng. Pastikan dia kuat ya teman-teman. Tapi jangan terlalu menekan atau dengan sekuat tenaga, karena bisa-bisa sarangnya ini patah atau terlalu dalam ya, karena ini dia tidak kuat, tidak terlalu kuat, bisa aja dia patah kalau teman-teman terlalu menekan obengnya dengan kuat. Karena ini dia kan plastik ya teman-teman, jadi jangan terlalu memakai tenaga yang sangat kuat. Jadi seberapa sudah kuat bautnya udah cukup. Jangan terlalu ditekan memakai ke tenaga yang terlalu kuat. Kalau dia udah dirasa kuat atau erat, bautnya udah cukup. Tujuannya di sini adalah kita memasang serabutnya aja dan menguatkan serabutnya itu agar nggak lepas-lepas dari tempatnya tadi. Kalau sudah dipasang kedua-duanya, kita pasangkan lagi penjepit di bawahnya. Nah, penjepitnya ini tadi kita pasangkan di bawahnya ya teman-teman. Ini untuk menjepit kabel bagian bawahnya itu, supaya tidak lari-lari kemana-mana pas kita menggunakannya. Nah, eratkan lagi bautnya di penjepitnya itu ya. Tapi jangan sampai terlalu kuat menekan. Sekali lagi ya, jangan sampai terlalu menggunakan tenaga super, karena ini dia dari bahan plastik jadi mudah patah kalau kita terlalu menekan bautnya itu menggunakan obeng. Jadi kalau dirasa sudah erat, bautnya sudah terpasang, sudah cukup, jangan terlalu ditekan, karena dia ini bisa mudah pecah atau mudah retak. Nah, pasangkan lagi penutupnya, cantolkan baut yang terakhir. Sudah selesai pemasangan colokan kita, lalu kita beralih ke stop kontaknya yang 4 lubang, nanti kita pasangkan. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita pasangkan stop kontaknya ke kabel. Ini pertama-tama kita buka dulu plastiknya, ini baru ya. Ini kita menggunakan stop kontak 4 lubang merek Intek. Jadi yang memesan ini, yang orang yang memesan ini mintanya yang datar. Jadi kan ada lubangnya itu yang terlalu mencekung ke dalam. Katanya itu sering nggak muat kak, katanya. Jadi dia minta itu nggak yang pakai cekung ke dalam lubangnya itu. Jadi nggak ada, nggak terlalu susah, nggak terhalang ya. Karena ini datar, apapun yang mau kita colokan, merek colokannya ya, model colokannya itu dia aman. Nah, seperti ini di dalamnya.
kita buka dulu penjepitnya. Ini sama seperti yang dicolokan tadi, penjepit kabel di bawahnya itu supaya dia tidak lari-lari kemana-mana. Ini sama ya tadi posisinya seperti yang dicolokan yang bulat itu tadi. Jadi colokan itu ada yang bulat, ada yang gepeng, jadi lebih amannya kita menggunakan yang bulat seperti yang aku gunakan tadi. Nah, ini kita buka, hati-hati ya teman-teman. Sekali lagi, jangan menggunakan tenaga yang kuat ketika memasang bautnya ini nanti kembali. Nah, ini kita buka dulu, lalu kita ukur. Nah, yang baut dua ini kiri kanan ini itu untuk memasang kabel hitam dan kabel merah yang tadi, sama seperti yang kita lakukan di colokan bulat tadi, sama. Nah, ini kita ukur kira-kira segini, lalu kita buka, lepas dulu karet putihnya ini. Sama seperti di awal tadi, hati-hati menyayatnya, jangan sampai di dalamnya ikut terpotong. Jadi kita buka dengan sedikit dulu, lalu kita lepas menggunakan tangan ya, atau boleh disayat dulu sekeliling dengan hati-hati, jangan sampai serabut dalamnya ikut terpotong atau tali merah dan tali hitamnya ikut terpotong. Nah, kalau sudah disayat sekeliling bisa ditarik seperti itu ya. Nah, kita ketemu dengan kabel merah dan kabel hitam lagi. Nah, kita akan mencantolkannya ke dalam sini yang memiliki dua baut ini ya. Kalau merek lain atau model lain stop kontaknya mungkin, tapi tetap ya sama ya teman-teman, ada dua sisi yang harus dipasang seperti ini. Kalian perhatikan yang merek kalian mungkin tidak sama ya, tapi tetap kita akan memasang yang hitam dan yang merah. Apapun bentuk colokan kalian, tetap kita akan memasang yang hitam dan yang merah ini. Kita buka lagi serabutnya sama seperti di awal tadi. Hati-hati jangan sampai serabutnya ini terpotong ya teman-teman. Nah, gunakan kuku, kalau sudah disayat sedikit gunakan saja kuku untuk membukanya, melepasnya. Kalau mau disayat sekeliling, hati-hati jangan sampai serabutnya ikut tersayat atau terpotong. Hati-hati menggunakan cutter, jangan sampai juga tangan kita luka ya teman-teman. Nah, kita perintil dulu, boleh kita perintil dulu serabutnya sama seperti tadi, lalu baru kita cantolkan ke dalam ya. Kalau dirasa susah, boleh bautnya itu dilepas dulu. Benar-benar dilepas dulu. Nah, kalau kurang panjang boleh dipotong lagi karet hitam dan karet merahnya. Kalau dirasa kurang panjang serabutnya. Ini boleh dilepas lagi yang hitamnya. Nah, ini boleh dibuka dulu untuk lebih memudahkan. Bautnya ini kita lepas saja dulu, dengan baik bautnya ini agar nggak pusing nyarinya pas memasangnya lagi nanti. Nah, kita buka aja dulu dengan hati-hati, jangan sampai merusak elemennya ya, yang lain, yang kuningannya itu jangan sampai rusak. Nah, sekarang kita
kita pasangkan serabut hitam dan merahnya ini, masukkan ke dalam ini cantolannya kiri kanan ini ya teman-teman. Nah, boleh ditekuk dulu ujungnya atau diperintil lagi sebagaimana bisa masuknya. Kalau ini terlalu panjang boleh kita potong tadi sampai batas itu, batas kotaknya ini ya, supaya dia bisa nanti pas memasangnya tidak terlalu. Nah, ini sudah dipasang, yang merah dan yang hitam ke dalam cantolannya itu. Aku skip tadi karena dia patah. Aku terlalu menggunakan tenaga yang kuat memasang bautnya. Nah, ini aku ganti dengan stop kontak yang baru, karena itu harus hati-hati. Tadi memasang bautnya itu udah aku bilang tadi jangan terlalu kuat. Nah, karena aku tidak hati-hati jadi kuningannya itu tadi patah. Kuningannya itu patah dan aku ganti lagi stop kontak yang baru, dan sudah aku pasang dengan baik-baik bautnya. Ini di dalamnya juga sudah aku pasang dengan baik-baik. Penjepitnya sudah dipasang juga dengan baik-baik ya. Penjepit tali yang di bawah itu kita pasangkan lagi bautnya. Yang cantolan kuningnya ini sudah dipasang juga bautnya. Nah, terakhir bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, baru kita tutup. Nah, sekali lagi untuk memasang bautnya ini tadi aku tidak hati-hati. Aku terlalu menggunakan tenaga yang kuat, jadi akhirnya dia lecet dan terlalu ke dalam. Akhirnya dia longgar. Nah, untuk teman-teman jangan sampai terlalu menekan kuat-kuat. Cukup sampai bautnya udah dirasa erat aja, udah dirasa kuat. Cukup sampai di sana, jangan terlalu dipaksa kuat-kuat menekannya ke dalam pakai obeng ini. Karena ini dia bahannya dari plastik, jadi jangan sampai kita merusak dia dengan obeng ini. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Mari kita coba. Saatnya untuk kita coba pasang ke listriknya. Sudah selesai, pastikan lampunya itu nyala, lampu merahnya ya teman-teman. Kita ambil dulu kipas angin untuk mencoba apakah dia hidup, apakah nanti ke kipas anginnya hidup atau tidak ya teman-teman. Ini lampunya udah nyala. Sekarang kita pasangkan kipas anginnya. Kita coba satu persatu lubangnya. Lubang pertama ini nyala ya teman-teman. Coba di lubang kedua. Ya, nyala ya teman-teman. Kita coba lubang ketiga. Masih nyala ya teman-teman. Lubang keempat juga nyala. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.